Halo semua, selamat datang lagi di Good Looking Channel. Jadi kita balik lagi di segmen Daki KKI Dikira apa? Alia. Yo. Oke, hari ini kita akan bahas Michael to the Jackson. Betul. Pau. Oke. Hari ini kita akan bahas konspirasinya atau Michael Jackson sih kita kira-kira yang mau kita bahas nih. Dua-duanya boleh. Boleh ya. Tapi kita mungkin ke konspirasi kenapa sih? Apa sih yang terjadi dengan Michael to the Jackson? Oke, sebelum hari kematiannya, benar? Benar. Jadi kan memang banyak banget yang bahas ya soal Michael Jackson ya kan, soal konspirasinya memang menyebar di mana-mana gitu loh semenjak kematiannya dia. Jadi kita akan bahas Jackson. Oke, seperti biasa kita udah nyiapkan 3 sumber yang pastinya terpercaya dong. Pastinya terpercaya lagi. Betul. Ada Hobbs. ID. Kedua ada Greed. mana sih? Itu greed. Oh ya, Greed. Yang ketiga ada Apa itu? Beauty Nesia. Kita semua udah kontak mereka bertiga di satu grup. Coba kita telepon lagi. Mereka bertiga langsung satu grup nih ya. Boleh. Halo Beauty Nesia, Greed dan Hobbs. Halo. Kenapa? Jadi hari ini kita nih mau minjem nih. Oh iya. Kita mau masukin ke YouTube channel kita yang terbaik dan yang rame banget yang nonton ini. Oh, Boleh nggak sih? boleh banget sih. Jadi kita asal pakai aja nggak apa-apa ya? Asal pakai aja nggak apa-apa deh. Ini sumbernya terpercaya banget nggak sih? Percaya banget dong. Pastinya. Pastinya. Oke, terima kasih Hobbs, Greed dan Beauty Nesia. Kita sudah diizinkan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, website pertama dari Hobbs. Makanya terbukti kosong. Nani? Benarkah Michael Jackson masih hidup? Nani? Oke. Semua orang pasti udah tahu The King of Pop ya, yaitu Michael Jackson. Kita baca di sini kematian Michael Jackson agaknya menjadi peristiwa yang tak habis dibicarakan. Iya, sampai sekarang pun masih aja yang bahas ya. Sebagian orang meyakini sang penyanyi masih hidup. Salah satu bukti belakangan terkuak ialah makam yang ternyata kosong. Hingga 11 tahun kematian publik percaya jasad penyanyi berjuluk King of Pop disemayamkan di Taman Pemakaman Forest Lawn, Los Angeles, California. Namun kenyataannya MJ tak pernah dimakamkan di sana. Peti mati yang ditanamkan di ke liang kubur ternyata sudah kosong sejak awal. Gila berarti. Oh my god. Wow. Mind blowing. Menurut laporan ex-showbiz, sumber yang dekat dengan ibunya Michael Jackson yaitu Catherine Esther Cruz pernah membenarkan hal tersebut. Pada awalnya pemakaman fiksi itu hanya menjadi rahasia dia dan keluarga terdekat MJ, namun lama-lama desas-desus tersebut akhirnya bocor juga. Oh, dirahasiakan. Semua orang mengira Michael Jackson dikubur di Forest Lawn, tapi sebenarnya tidak. Tidak, di 21 Juni. Wow. Oke, kenyataannya panjang ya? Panjang juga. Oke, gua rangkup karena gua tahu konspirasi soal ini ya. Oh, gua tahu. Iya, gua tahu. Berarti lu ngikutin MJ. Gua fans MJngers gua. Emang MJngers? Jacksongers. Pokoknya gua seneng dengerin lagunya, musiknya MJ. Gua memang apa ya? Ya enggak ngikutin sih, cuma tahu lagunya. Tahu lah, banyak yang coba salah satu lagunya apa? Billie Jean, Ababa, ayo. Oh, yang itu ya. Bayo terus Smooth Criminal. Gitu dong. Dangerous banyak lah pokoknya kan. Ya udah, terus gimana? Oke, ini yang gue tahu jadi pas pemakaman Michael Jackson waktu itu tuh ada yang agak aneh gitu. Apa tuh? Jadi di pemakaman itu normalnya harusnya peti itu dibuka. Jadi orang-orang tuh bisa lihat mayatnya. Kayak gitu di acara pemakaman. Nah, sebaliknya pas acara pemakaman Michael Jackson itu peti itu selama acara ditutup terus. Jadi itu orang-orang penonton kan disiarin di TV juga, yang nonton di TV, yang hadir di situ semuanya nggak ada yang ngelihat
jasadnya Michael Jackson itu mulai dari situ aja udah banyak yang curiga jadi konspirasi. Aneh banget nggak sih? sih? Aneh banget. Yang kedua bener ini kuburannya itu kosong itu memang udah lama, udah banyak yang tahu kalau itu lama. Kenapa? Itu ada alasannya. Jadi keluarganya itu sengaja di situ kosong biar mayatnya Michael Jackson itu nggak diapa-apain. Jadi dia sembunyiin gitu loh jasadnya mereka di khusus mereka doang yang tahu keluarga. Jadi doang yang tahu. Kenapa? Nah terus banyak bilang kenapa dibuat kuburan di situ dong? Dia bilang ya itu buat penghormatan aja orang-orang. Kalau misalkan mau datang mau ngasih mendoa atau mau apa gitu bisa mereka ke situ ke kuburannya. Jadi ada kayak monumennya lah. Monumennya ya. Lanjut kita ke website selanjutnya. Ada dari Grid.id. 10 tahun kematian Raja Pop, jasadnya dikubur dengan peti berlapis emas seharga berapa? 324 juta dong. Wow. Beli iPhone 15 10 biji berapa? Gila 320 juta itu kalau gua makan cilok. Muntah gua. Muntah banget muntah terberak-berak gua. Bagi dong. Oke, kita langsung baca aja ya di sini. Itu apa fotonya lihat? Ini ya. Itu pas mati. Tapi nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Ini kan yang kiri, itu boneka? Kalau yang kanan ini beneran nih. Itu beneran. Itu nggak tahu kalau yang kiri. Oke, next. Di 20 Juni 2009 menjadi hari paling berduka pecinta musik pop dunia. Musik pop dunia. Musisi pop Michael Jackson membuskan napas terakhirnya. Akibat serangan jantung. Dengan serangan jantung. Pokoknya nanti konspirasinya lebih dalam kita bakal bahas sendiri ya. Terpisah di podcast kita. Podlar. Ini kita bahas dari website aja. Betul. Hal ini merupakan keluarga Raja Pop yang sangat mengkhawatirkan tentang tubuhnya. Ada curahan kesedihan dan juga segala macem, termasuk sarung tangan putih ikonik yang sering dipakai si Michael pas manggung. Dia kan sering banget pakai sarung tangan tapi di kanan doang. Kanan doang? Putih, iya. Oh, kiri enggak pakai? Enggak pakai dia. Kadang biasa di kanan. Udah. Next. Dia diberikan peti emas gitu. Kan dia termasuk musisi terkaya nggak sih dulu? Kayaknya pastinya sih kaya banget ya. Makanya ini dibuat peti emas. Wow. 324,6 juta atau setara 18.000 pound sterling. Michael Jackson dilengkapkan dengan wig khusus untuk memberikannya rambut sepanjang bahu. Gila, panjang banget. Seorang makeup artis juga memastikan dikubur seolah-olah dia naik ke panggung. Keren coy. Pasang akan mengaktifkan alarm untuk memberikan penjagaan keamanan dari setiap calon penyintas kuburan. Oh, jadi di kuburan itu ada CCTV. Sensor ya? Iya, jadi kalau misalkan ada yang mau ngapa-ngapain ketahuan gitu. Oke. Apa itu Marlon? Itu kayaknya temennya atau apa enggak tahu. Ini akan menjadi panggilan tirai terakhir Michael. Wow, ini dia in memory of King of Pop, the Michael Joseph Jackson. Berarti ini yang kuburannya kosong itu? Iya, harusnya sih. Oke, lanjut. Habis ya. Di sini habis. Jadi mahal banget ya. Peti doang loh itu padahal. Peti doang mahal. Kayak seragam rumah kalau di sini. Lebih dari rumah. Oke, lanjut ke Beautynesia, website ketiga kita yaitu Michael Jackson lahir pada 29 Agustus. Ini 6 konspirasi seputar kematiannya yang sempat ramai dibicarakan. Kita nggak bacain semua ya. Kita bacain poin-poinnya aja karena terlalu banyak ya. Betul. Yang pertama adalah menghindari utang. Oh, udah ada utang. Ya. Jadi ini udah banyak banget yang bahas sih. Pokoknya kita baca dulu nanti kita rangkum. Ya. Kedua ada overdosis. Overdosis obat ya. Ya, ketiga meningkatkan penjualan album. Oke. Menyamar sebagai perempuan. Oke. Dibunuh oleh industri musik. Parah sih. Oke. Dibunuh Illuminati. Illuminati lagi. Habis ya? Habis. Oke. Dibunuh Illuminati, dibunuh industri musik, meningkatkan penjualan album, menghindari utang, itu semua berkaitan. Berkaitan. Gimana kalau mau bahas di sini kepanjangan ya. Tapi intinya aja deh. Ya, intinya. Sneak peek. Lihatnya lah. Iya, jadi waktu itu Michael Jackson tuh sempat retire bukan retire apa sih namanya? Oh, sakit bukan, depresi. Berhenti sebentar gitu loh, rehab bentar dia tuh karena mungkin capek, umurnya udah agak tua, umurnya juga udah tua. Badannya enggak sebagus dulu gitu loh, lagi muda. Iya. Jadi waktu itu dia tuh udah mulai sakit-sakitan. Tapi akhirnya dia tuh sempat balik lagi ke dunia musik dan dia ngumumin mau tour dunia untuk terakhir kayak gitu. Berarti sebelumnya pernah tour? Ya kan dia tour terus. Tour dia. Dia tour, dia rehat. Habis itu dia balik lagi, itu mau tour langsung. Oh, langsung gitu. Ya. Nah, habis itu di situ karena banyak yang bilang gini ya, kan dia tuh sebenarnya banyak utang. Gua enggak tahu utangnya apa, ya kan? Gua enggak tahu utangnya dari mana juga enggak tahu. Ya kan?
sebenarnya dia kaya juga, soalnya kalau kita ngomongin utang dia kaya, kita juga bingung. Utangnya kenapa? dari mana gue nggak tahu. Oke. Tuh. Di situ Michael tuh kita bahas di Overdosis, Michael punya penyakit namanya nggak bisa tidur. Ini insomnia. Ya dia tuh susah banget tidur pokoknya. Kenapa? Makanya dia tuh sering pakai obat-obat tidur gitulah, ya kan. Jadi kebanyakan makanya buat badannya kurus, gampang capek kayak gitu-gitu lah. Betul. Terus nah, kenapa dibunuh sama industri musik itu? Ini Illuminati gue belum tahu ya. Industri musik itu yaitu Pak yang promotornya yang mau ngacarain turnya kemarin yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Itu katanya dia dibunuh sama promotornya sendiri. Kenapa tuh? Karena kan dia ngelihat di situ badannya Michael udah nggak sakit-sakitan, musiknya juga nggak membeledak yang dulu-dulu gitu-gitu udah loh. Turun gitu lah ya. Udah turun segala macem. Akhirnya mereka keputuskan buat ngebunuh si Michael Jackson. Itu biar apa? Biar kan jadi kalau misalkan musisi itu mati, peningkatan album tuh naik. Orang-orang pada beli, ditayangin di TV, album. Iya nyambung ke album, ditayangin di TV, semua orang kan pasti dengerin lagunya, diputar di mana-mana lagunya, dikenang kayak gitu-gitu terus. Jadi ningkatin albumnya Michael Jackson lah. Jadi peningkatan penjualan tuh semua naik lah. Iya. Terus nah habis itu makanya masuk ke dibunuh oleh industri musik kayak gitu. Nah masuk ke Overdosis ini katanya si dokter pribadinya Michael Jackson itu ngasih dosis namanya nih propofol, itu obat apa ya namanya, obat anestesi itu. Obat bius buat operasi dipakai. Itu sebenarnya itu nggak boleh dipakai, cuma karena di situ entah kenapa tiba-tiba dokter pribadinya mau ngasih, padahal dokter loh, harusnya dia tahu kalau itu nggak boleh dipakai, tapi dia malah ngasih. Jadi orang-orang mikir ini kayaknya sekongkol nih dokter pribadi sama promotornya itu. Nah, promotornya itu entah Illuminati atau ada di baliknya gitu. Konspirasinya akan lebih jelas kita bahas di Podlar. Oke, mungkin itu aja. Gimana menurut lu konspirasi Michael to the Jackson? Asli. Gimana menurut lu? Sekilas dari Michael Jackson. Nanti kita bahas lagi. Apa? Menurut lu gimana Michael Jackson? Dari semua karyanya tiba-tiba ada konspirasi. Kayak sayang banget kalau misalkan dia dibunuh sama promotor musik. Iya, kalau misalnya beneran ya. Kalau misalnya beneran. Itu kayak aneh juga, kasihan juga nggak sih jadi Michael Jacksonnya dibunuh kayak gitu. Padahal dia lagi seneng-senengnya mau tour lagi habis rehat. Iya makanya. Kalian itu ada dokumenternya karena nggak jadi nggak jadi tour, dia dibuatin dokumenter namanya Rise kalau misalnya. Coba. Dokumenter. Apa ya Rise? Rise. Apa ya? Pokoknya yang terakhir. Ada tapi. Bentar, kita cari dulu ya Michael Jackson. Coba. Last Tour dokumenter. Nah, ini deh. Ada. Oh, nih This Is It namanya. This Is It. Nah ini kan udah, jadi mereka tuh udah latihan segala macam di This Is It itu tuh udah ada trailernya segala macam. Cuma kan dia nggak jadi, ya kan. Jadinya si Anu tuh dibuatin kayak dokumenter gitu. Rehearsal tuh kayak di balik panggungnya persiapan sebelum konser itu loh, dijadiin dokumenter. Kalian bisa nonton lah. Trailer ya? Apa trailer? Enggak ya? Trailer. Bukan dokumenter ya. Dokumenter. Jadi, nggak jadi tour tuh buat fans-fansnya. Kalian bisa nonton dokumenternya. Oke. Namanya This Is It. This Is It. Nah ini websitenya kita nanti taruh di deskripsi semuanya buat kalian yang pengen baca lebih lanjut. Mungkin itu aja pembahasan Michael Jackson, kita udah panjang banget juga. Michael to the Jackson ya. Betul. Oke, buat kalian fans Michael Jackson, tulis di komen bawah, ada nggak sih fans good to the looking penonton good looking yang suka Michael Jackson? Pokoknya komen di bawah ya. Guys. Mungkin itu aja. Itu aja sih. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Balik lagi nanti di Dahi Kaki. Dikira apa? Kalian. Yo. Betul.